Yo, welcome back para pejuang kafein. Di episode lalu kita udah obrolin sejarah gila kopi dan drama kesehatannya. Hari ini, siapkan diri kamu karena kita bakal masuk ke ruang utamanya. Pernah nggak sih kamu beneran mikir kopi yang ada di depan kamu sekarang ini perjalanannya kayak gimana? Ini bukan sulap, bukan sihir. Kamu tahu nggak? Proses dari buah ceri merah di pohon sampai jadi minuman aromatik di cangkir kamu itu adalah sebuah perjalanan yang panjang, rumit, dan penuh seni. Di episode yang kedua ini, kita bakal habis-habisan bahas seluruh rantai produksi kopi. Kita akan ikutin perjalanannya dari tanah di sabuk kopi dunia. Kamu akan melihat gimana cara panen dan proses pasca panen bisa mengubah total rasanya sampai ke seni sangrai dan seduh. Setelah itu kita bakal ngomongin soal duit. Kita intip seberapa besar sih gurita bisnis kopi Gobla ini, dan saya akan kasih tahu kamu gimana posisi Indonesia sebagai salah satu pemain utamanya. Spoiler sedikit, ini bukan bisnis kaleng-kaleng. Dan sebagai penutup, saya udah siapin rentetan fun fact paling aneh dan mencengangkan soal kopi. Udah siap? Kencangkan sabuk pengaman, seduh kopi terbaik kamu, karena kita akan menyelam lebih dalam ke dunia kopi yang sesungguhnya. Sebelum lanjut, tolong dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya ya. Dan kalau bermanfaat, bantu share ke teman-teman dan nyalakan loncengnya supaya bisa update terus dengan channel ini. Yuk kita lanjut, tonton sampai habis ya. Oke guys, perjalanan secangkir kopi itu dimulai dari sebuah wilayah imajiner di peta dunia yang disebut The Bean Belt atau sabuk kopi. Ini adalah komplek perumahan elit buat tanaman kopi, sebuah zona di sekitar Katulistiwa antara garis balik utara dan selatan. Mencakup Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah, dan tentu saja Asia. Tanaman kopi itu butuh waktu sekitar 3-4 tahun setelah ditanam untuk bisa menghasilkan buah pertamanya, yang kita sebut ceri kopi. Setelah itu mereka masuk masa produktif. Nah, begitu ceri-ceri ini matang dan warnanya jadi merah menyala, disinilah babak pertama penentuan kualitas dimulai, panen. Ada 3 cara utama buat panen kopi dan masing-masing punya dampak besar ke harga dan juga rasa. Yang pertama ada selective picking atau petik pilih. Ini cara paling sultan para pemanen jalan keliling kebun dan cuma metik buah ceri yang benar-benar matang dan sempurna satu persatu dengan tangan. Mereka harus balik lagi ke pohon yang sama setiap 8-10 hari. Proses ini makan waktu dan biaya tenaga kerja yang tinggi banget, tapi hasilnya adalah biji kopi kualitas tertinggi. Ini standar buat kopi specialty Arabica. Yang kedua, strip picking atau petik rumpun. Ini cara borongan. Semua ceri di satu cabang ditarik paksa sekaligus, entah pakai tangan atau alat. Jauh lebih cepat dan murah, tapi hasilnya ya campur aduk. Ada yang matang, ada yang mentah, ada yang kelewat matang. Dan yang terakhir adalah mechanical harvesting atau panen mesin. Ini cara industrial. Mesin-mesin raksasa jalan di antara barisan pohon kopi dan mengguncang semua ceri sampai jatuh. Sangat efisien, tapi paling nggak pilih-pilih cuma bisa dilakukan di perkebunan yang datar kayak Brasil. Setelah dipanen, ceri kopi harus segera diproses buat misahin antara biji dari daging buahnya. Nah, tahap processing inilah yang bisa dibilang sebagai penentu karakter dan jiwa dari si kopi. Yang pertama ada natural, yaitu proses kering. Ini metode paling tua. Seluruh buah ceri utuh dijemur langsung di bawah matahari selama berminggu-minggu. Selama proses ini, biji kopi di dalamnya meresap gula dan rasa dari buah daging yang mengering. Hasilnya kopi dengan bodi yang tebal, keasaman rendah, dan rasa yang manis. Dan sangat buah-buahan kayak stroberi atau blueberry. Yang kedua, washed atau proses basah. Ini kebalikannya. Tujuannya adalah menghilangkan semua pengaruh rasa dari buah. Ceri kopi dikupas dulu pakai mesin, terus biji yang masih lengket itu direndam di dalam air buat fermentasi, yang akan meluruhkan sisa-sisa daging buahnya. Setelah bersih total baru dijemur. Hasilnya kopi dengan rasa yang bersih, jernih, keasaman yang lebih tinggi dan cerah,
menonjolkan karakter asli dari biji itu sendiri. Berikutnya ada proses honey atau proses madu. Ini metode yang hybrid. Ceri dikupas, tapi sebagian atau semua lendir manisnya itu yang disebut honey atau madu sengaja dibiarin nempel di biji selama penjemuran. Hasilnya adalah jalan tengah yang indah, manis dan bodi tebal dari proses natural, tapi juga dengan keasaman yang lebih bersih dari proses wash. Juga ada proses giling basah atau semi wash. Nah, ini dia metode khas dan kebanggaan Indonesia, terutama Sumatera. Prosesnya unik banget. Biji kopi dikupas dan dijemur sebentar sampai kadar airnya masih tinggi. Terus lapisan kulit arinya itu atau parchment langsung dikupas paksa saat bijinya masih basah dan rapuh. Baru setelah itu dijemur lagi sampai kering. Metode unik inilah yang menciptakan profil rasa kopi Indonesia yang legendaris. Bodi super tebal, keasaman rendah, dengan cita rasa khas seperti tanah, rempah, atau tembakau. Setelah kering, biji kopi hijau ini belum ada rasanya. Disinilah roasting atau sangrai masuk sebagai game changer. Pemanasan biji kopi pada suhu tinggi memicu reaksi kimia kompleks yang menciptakan ratusan aroma dan rasa yang kita kenal. Ada yang namanya light roast, menghasilkan kopi dengan keasaman tinggi dan menonjolkan rasa asli bawaan biji, rasa buah, rasa bunga. Kemudian ada medium roast, rasa lebih seimbang antara karakter asli biji dan rasa dari proses sangrai, yang rasanya karamel atau coklat. Juga ada dark roast, rasa dari proses sangrai jadi lebih dominan, pahit, smoky, dan bold. Karakter asli bijinya hampir hilang. Oh ya, mitos bahwa dark roast lebih banyak kafein itu enggak benar ya. Justru mungkin sedikit lebih rendah. Terakhir adalah proses grinding atau giling dan juga brewing atau seduh. Ukuran gilingan itu krusial, harus disesuaikan sama metode seduhnya. Espresso butuh gilingan super halus, sementara French press butuh yang kasar. Metode seduh sendiri ada banyak, tapi intinya ya cuma 3. Drip, yaitu air menetes lewat kopi. Immersion, yaitu kopi direndam dalam air. Dan pressurized, air dipaksa lewat kopi dengan tekanan tinggi seperti espresso. Panjang ya. Itulah perjalanan luar biasa di balik secangkir kopi sederhana. Oke, sekarang kita ngomongin yang lebih menarik, yang bikin dunia berputar, yaitu uang. Industri kopi global itu adalah monster ekonomi, nilainya diperkirakan lebih dari 200 miliar dolar Amerika per tahun dan menghidupi sekitar 125 juta orang di seluruh dunia. Dan pasarnya diprediksi bakal terus tumbuh gila-gilaan bisa mencapai 381 miliar dolar pada tahun 2034. Siapa aja pemain utamanya? Kalau soal produksi, ini dia juaranya, yaitu Brasil yang menguasai 38% produksi dunia, lalu disusul dengan Vietnam, Kolombia, dan juga Indonesia di 6%, dan Ethiopia. Brasil dan Vietnam aja kalau digabung nih, udah lebih dari separuh produksi kopi dunia. Tapi kalau soal konsumen paling gila, juaranya adalah negara-negara Eropa. Terutama Skandinavia. Peringkat 1 dunia adalah Finlandia, di mana setiap orang rata-rata minum 12 kg kopi per tahun. Saking cintanya sama kopi, hukum perburuan di Finlandia secara legal mewajibkan ada 2 kali coffee break masing-masing 10 menit setiap hari kerja. Sekarang kita zoom in ke negara kita yang tercinta, Indonesia. Posisi kita di dunia kopi itu sangat unik dan kuat. Kita bukan cuma produsen terbesar keempat dunia, tapi juga kita punya sejarah sebagai tempat pertama kopi dibudidayakan secara massal di luar tanah asalnya oleh Belanda. Struktur industri kopi kita didominasi oleh petani kecil, sekitar 98-99%. Kebun kopi itu skalanya kecil, cuma 1-2 hektar. Produksi kita mayoritas adalah Robusta yang tangguh. Tapi kita juga terkenal di seluruh dunia karena Arabica specialty kita yang kualitasnya juara, seperti Gayo, Mandailing, Toraja, Kintamani, dan Flores. Tapi perkembangan paling fenomenal di dunia industri kopi Indonesia beberapa tahun terakhir ini adalah ledakan pasar domestik. Dulu kita cuma negara produsen yang fokus ekspor. Sekarang kita jadi salah satu negara konsumen terbesar produk kita sendiri. Lihat aja, ledakan budaya kafe di kota-kota besar. Coffee shop jadi tempat nongkrong, kerja, dan bersosialisasi yang wajib. Terutama buat anak muda. Saking kuatnya tren ini, jaringan kopi grab and go lokal kayak Janji Jiwa sekarang punya kehadiran pasar yang lebih besar dan raksasa global macam Starbucks.
Dan yang paling menarik adalah fenomena es kopi susu dengan gula aren. Minuman ini dengan rasanya yang manis dan akrab di lidah orang Indonesia secara nggak langsung jadi jembatan. Banyak kedai kopi menggunakan biji Arabica specialty lokal sebagai dasar minuman populer ini. Ini menciptakan dinamika pasar yang unik, di mana kopi berkualitas tinggi diadaptasi untuk selera massal dan secara efektif memperkenalkan generasi baru pada dunia kopi premium. Ini adalah sebuah fenomena yang disebut reverse globalization. Selama berabad-abad, industri kopi kita dibentuk oleh permintaan dari luar atau dari kolonial. Sekarang, budaya konsumen domestik yang kuat justru membentuk ulang industri ini dari dalam. Permintaan lokal mendorong inovasi dan kualitas dan membuat lebih banyak keuntungan tetap berada di negeri sendiri. Bisa jadi cetak biru nih buat negara produsen raksasa lainnya. Keren kan? Sebagai hidangan penutup, saya udah kumpulin beberapa fakta paling aneh, lucu, dan mind-blowing soal kopi yang ada di dokumen riset. Siap-siap ya. Komposer legendaris Ludwig van Beethoven adalah seorang penggila kopi yang obsesif. Dia bersikeras harus menggunakan tepat 60 biji kopi untuk setiap cangkir yang diseduhnya. Dan dia sering ngitungin bijinya satu persatu pakai tangan. Wow, OCD level dewa. Percaya nggak? Webcam pertama di dunia diciptakan di University of Cambridge pada tahun 1991 gara-gara kopi. Para peneliti di sana capek bolak-balik ke dapur cuma buat nemuin teko kopi mereka kosong. Jadi mereka masang kamera yang ngarah ke teko kopi dan nulis program supaya bisa ngecek level kopi dari komputer mereka sebelum jalan ke sana. Kemalasan adalah ibu dari inovasi, guys. Kopi tanpa kafein atau decaf itu sebenarnya nggak 100% bebas kafein loh. Proses dekafeinasi cuma menghilangkan sekitar 97% kafein. Jadi secangkir kopi decaf masih mengandung sekitar 2-15 mg kafein. Kafein yang diekstrak itu nggak dibuang, tapi dijual ke perusahaan farmasi atau produsen minuman soda dan energi. Nggak ada yang sia-sia. Pada tahun 1932, saat depresi besar melanda, pemerintah Brazil nggak punya duit nih buat ngirim atlet mereka ke Olimpiade Los Angeles. Solusinya mereka naikin 69 atlet ke sebuah kapal yang diisi penuh dengan 50.000 karung kopi. Para atlet ini ditugasin buat jualan kopi di setiap pelabuhan yang mereka singgahi untuk membiayai perjalanan dan partisipasi mereka di Olimpiade. Usaha banget ya. Gimana? Kopi ternyata lebih dari sekedar minuman ya. Dari perjalanan panjang, penuh kerja keras di kebun, perputaran uang triliunan rupiah, hingga fakta-fakta unik yang bikin kita geleng-geleng kepala. Semoga setelah nonton 2 episode ini, kamu jadi bisa lebih menghargai setiap tetes kopi yang kamu minum. Sekarang giliran kamu. Dari semua fakta aneh tadi, mana yang paling bikin kamu kaget? Atau mungkin kamu punya fun fact lain nih soal kopi yang belum saya sebutin. Yuk, langsung aja tulis di kolom komentar. Terima kasih ya udah nonton sampai akhir. Kalau kamu ngerasa dapat banyak ilmu baru, jangan ragu buat kasih like dan share video ini ke grup WhatsApp keluarga biar pada pinter dan juga biar pada suka ngopi. Dan yang paling penting subscribe, nyalain loncengnya biar kita bisa terus belajar bareng. Terima kasih ya udah setia mendengarkan episode ini. Jadi tambah tahu dong. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Yuk, silakan seruput kopinya.